bagaimana caranya agar pembelajaran itu berjalan efektif dan siswa yang bengong dan tidak aktif itu bisa berpartisipasi dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Mega. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada solusinya karena teman kita Bu Mega mengalami permasalahan seperti itu. Mungkin di antara kita Pak Ide Wahyu mungkin yang sedikit memberikan masukan, mungkin masalah yang sama setiap kelas mungkin kayak gitu ya, ada yang aktif ada yang enggak. Jadi yang sudah menerapkan di kelas itu kebetulan nanti Ibu materinya itu tentang IPAS ya, tujuannya itu tentang itu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, kalau tentang itu mungkin kita kemas dia pembelajaran itu menjadi 3 Bu. Kalau menurut Tiang itu ada berupa proses, konten, dan produk kayak gitu. Kelas itu dikemas menjadi 3 gitu. Terus kalau proses dalam pembelajaran itu bagaimana Pak? Nah, proses dalam pembelajaran kebetulan kan diambil tentang tumbuhan. Proses dalam pembelajaran itu kita kemas dalam tujuan pembelajaran itu kita kemas supaya pembelajaran itu lebih menarik. Kita ajak dia langsung ke lingkungan sekolah. Kan tentang tumbuhan di sekolah kan banyak tuh tentang tumbuh-tumbuhan. Nanti kita ambil tumbuhan mungkin satu, kita jelaskan atau kita suruh muridnya lebih aktif untuk menjelaskan kepada teman-temannya kayak gitu. Terus kalau kontennya? Kalau konten, misalnya dalam kelas, sebelum ke lapangan, makin bagus kita jelaskan dulu di kelas dengan melalui media pembelajaran. Kan karakteristik anak-anak itu kan berbeda. Ada yang suka video ada yang suka video atau visual berupa gambar. Nah, sana kita sebagai guru buat dia semenarik mungkin supaya anak-anak tuh wah seru kayaknya pembelajaran, biar dia tertantang kayak gitu ya, biar berpikir kritis apa tuh pelajaran jani kayak gitu. Kita penayangan video bisa juga mengenai cerita-cerita tentang tumbuhan, nanti diselipin materinya tuh ada apa fungsinya kayak gitu. Terus produknya bagaimana Pak? Kalau secara produk mungkin di akhir pembelajaran kan dia sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita, sudah mengalami belajar dia di kelas mungkin melalui penayangan video, juga di halaman juga. Nanti di rumah kalau kan anak-anak suka main HP, bagaimana kalau Bu Mega nyuruh anak didiknya untuk membuat video, yaitu mencari satu tumbuhan, dijelaskan bagian tumbuhannya apa saja, itu termasuk batang apa, akar apa, daun apa, kan ada macam-macamnya jenisnya tuh. Itu dia suruh membuat video, kan makin seru dia pembelajaran. Nanti hasil video itu kita WA walinya kayak gitu. Terus gimana caranya kita tahu bahwa murid sudah belajar? Nah, kita untuk mengetahui murid yang sudah belajar itu kan setiap awal pembelajaran kan biasanya Pak ya, Pak Edi juga mungkin sudah melaksanakan pertanyaan pemantik atau secara lisan. Sekarang mungkin Bu Mega belum memasuki materi tumbuhan. Sekarang ditanyakan, anak-anak apa sih itu tumbuhan? Kan secara berbeda dia, ada yang tahu tumbuhan itu warna hijau, pasti jawabnya berbeda-beda. Dia memiliki batang, ada yang berbeda-beda. Jadi ada yang sudah tahu bahwa ada yang tumbuhannya itu ada yang lengkap, ada misi bunga, ada misi kan kayak gitu. Persepsinya orang berbeda-beda. Atau enggak, mungkin solusinya kita memberikan asesmen yang pasti kayak gitu di awal pembelajaran sebelum dimulai kayak gitu. Ya berarti ini artinya tiap-tiap pembelajaran di awal itu dilakukan apresiasi, sehingga siswa sebelum dia belajar itu dia mengetahui sejarah secara garis besarnya bagi dia sendiri. Jadi anak-anak itu kita lihat kemampuan dia untuk mengungkapkan suatu hal yang akan minimal dia sudah mengetahui sedikit tentang hal-hal yang kita akan pelajari. Itu mungkin. Ini bagus sekali, semuanya sudah memberikan jawaban dari permasalahan yang dialami oleh Bu Mega.
Jadi pada prinsipnya pembelajaran itu yang menjadi permasalahan Bu Mega itu kita kemas di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksudkan di sini baik itu berdiferensiasi konten, kemudian berdiferensiasi proses ataupun berdiferensiasi produk. Jadi semuanya itu bisa kita pelajari secara bersama-sama dan kita implementasikan kepada anak-anak kita tentunya. Jadi tadi gimana kita mengetahui siswa kita itu belajar. Nah, jadi dengan memberikan pertanyaan lebih awal pemantik yang dilaksanakan yang bisa diberikan kepada siswa kita, seandainya jawaban daripada anak itu nyambung, berarti dia sudah betul-betul belajar, sudah mempunyai konsep dasar seperti itu. Sedangkan anak-anak kita yang sudah memahami tentang pembelajaran itu, jadi supaya dia bisa aktif juga dalam pembelajaran, kita perlu berikan dia tugas seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu bersama Pak Komang juga. Jadi kita mengadakan berikan tugas untuk memberikan pembelajaran pada temannya, yaitu seperti tutor sebaya seperti ini. Jadi mudah-mudahan pembelajaran ini jadi Bu Mega bisa keluar dari permasalahan ini. Oke, jadi matur semua sekali sudah dari Bu Mega Iya. itu supaya tidak menjalankan pembelajaran satu poin saja. Artinya itu yang dikasih Pak Wahyu itu supaya berdiferensiasi. Karena sekarang kita kan perlu pembelajaran itu tidak fokus pada satu titik saja. Artinya wawancara atau sekarang harus kita jangan sampai kita yang sudah sering lakukan adalah mengajar satu arah saja. Jadi kita harus tahu sekarang karakter daripada anak. Ya baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Solusinya semoga pembelajaran yang berikutnya dapat memperbaiki